Ini bukan orang-orang yang datang dari antah berantah, Pak Wali, Pak Wakil, Ketua Dewan, anggota Dewan. Mereka asli orang-orang Depok. Dan mereka punya bukti nanti akan ditunjukkan oleh mereka. KTP mereka Kota Depok, KK mereka Kota Depok. Dan mereka adalah ahli waris tanah ini. Tanah ini, tanah mereka yang sudah dirampas oleh oknum-oknum pejabat RRI yang kemudian hasil rampasannya diserahkan kepada Kementerian Agama yang sekarang dibangun kantor UI 3. Saudara, saat ini saya berada di aliran Sungai Kali Cijantung nih. Ini Sungai Kali Cijantung yang mengalir ke wilayah daerah Cisalak Seberang dulunya. Nah, dari sini ke arah selatan adalah tanah Bojong, Bojong Malaka. Nah, ini adalah yang dibatasi oleh Kali Cijantung ini. Jadi Kali Cijantung ini sebagai saksi hidup tentang batas tanah Kampung Bojong, Bojong Malaka ke Tambak Selatan ini. Oke saudara, kalau tadi saya menjelaskan tentang batas utara yang digunakan oleh tol Cijago Cisalak, sekarang saya berada di lokasi bidang tanah yang digunakan untuk membangun pipa gas Pertamina. Jadi tanah ini sampai ke sana sudah digunakan untuk membangun pipa gas Pertamina. Namun tanah ini adalah masuk dalam wilayah tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang saat ini masih digunakan oleh pipa gas Pertamina dan belum jelas sampai saat ini tentang bagaimana perolehan Pertamina terhadap tanah ini, apakah dulu pernah membayar kepada pemilik tanah adat, tahun berapa dibangunnya. Sedang kami investigasi apakah memang tanah ini dulu digunakan oleh Pertamina dengan cara membayar kepada masyarakat. Nanti kami akan mewawancarai warga masyarakat pemilik tanah adat yang memang ada di wilayah Depok. Jadi sudah kami miliki alamatnya. Nah, untuk sementara kami laporkan bahwa inilah lokasi tanah hak milik adat yang sudah digunakan untuk pipa gas Pertamina. Sekarang saya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Seperti kita lihat,
itu pemandangan kita nih sebelah kanan ini ada seolah-olah danau, padahal dahulunya bukan danau, tapi ini adalah persawahan. Jadi persawahan di mana sawah ini berada di sebagai bagian dari tanah Kampung Bojong Malaka. Nah, ini adalah batas yang dari sebelah utara yang dimana tanahnya digunakan oleh kampus UI 3 yang kita lihat dari jauh. Kita lihat dari jauh itu bangunan-bangunan kampus UI 3 yang berdiri di atas tanah warga Kampung Bojong Malaka ini. Nah, ini adalah batas utara dari tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka. Oke saudara, saat ini saya berada di pertigaan dekat tol Cisalak Cijago. Ini adalah di mana titik perbatasan Kampung Bojong Malaka dahulu, yaitu tanah hak milik adat warga Kampung Bojong Malaka di sebelah utara menuju ke selatan. Jadi ini adalah batas timur dari tanah warga Kampung Bojong Malaka, membentang dari titik ini sampai ke selatan adalah tanah Bojong Malaka. Nah, sepanjang jalan ini adalah Jalan Raya Bogor, dan ini adalah sebagai batas dari tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka sebelah timur. Nah, saudara, saat ini saya berada di titik sebelah selatan perbatasan tanah adat Kampung Bojong Malaka. Ini dari titik ini ke selatan ini masuk wilayah tanah RRI, tanah perponding. Jadi dari sini ke sana ke selatan sampai ke titik tanah Yanmar, itu tanah perponding milik RRI atau Departemen Penerangan. Dari sini ke sebelah utara ini masuk wilayah perbatasan timurnya tanah hak milik adat. Sedangkan dari titik ini ke arah utara ke sana, ke arah barat, dari sini titik sini ke arah barat adalah perbatasan sebelah selatan tanah antara tanah masyarakat Bojong ke sini, kemudian tanah atau tanah Departemen Penerangan. Jadi ini adalah titik sebelah selatan perbatasan tanah Bojong Malaka dengan tanah perponding atau tanah RRI Departemen Penerangan. Oke saudara, saya sekarang tepat di pintu masuk komplek Departemen Penerangan Cimanggis RRI Cimanggis Depok. Sebagaimana kita lihat dari pelangnya, komplek Departemen Penerangan RRI Jalan Raya Bogor 34,5 merupakan pintu masuk dari komplek Departemen Penerangan atau RRI. Nah saudara, tanah inilah yang sebenarnya memiliki hak pakai. Tanah inilah yang sebenarnya diberikan hak pakainya oleh negara kepada RRI. Tanah inilah yang berasal dari tanah perponding yang dahulu dimiliki oleh seorang pengusaha partikelir bernama Samuel de Meyer Faber. Tanah inilah tanah negara yang berasal dari tanah perponding, bukan tanah yang tadi ditunjukkan tanah adat hak milik masyarakat Kampung Bojong Malaka. Nah, sekarang kita akan masuk ke wilayah komplek perumahan Departemen Penerangan
untuk melihat sampai kepada patok atau batas yang dibuat sebagai tembok besar yang digunakan untuk membatasi antara tanah warga masyarakat Kampung Bojong dengan tanah RRI. Mari kita masuk bersama-sama untuk menyusuri tanah Perponding yang sekarang menjadi komplek perumahan Departemen Penerangan atau RRI. Kita sedang masuk ke tanah komplek perumahan Departemen Penerangan atau RRI, di mana tanah inilah yang sebelumnya berstatus sebagai tanah Eigendom Perponding milik seorang pengusaha partikelir Belanda yang dikenal dengan nama Samuel de Meyer Faber. Nah, kita sekarang sedang menuju ke arah tempat atau lokasi dibangunnya tembok perbatasan antara tanah Perponding dengan tanah hak milik adat Kampung Bojong, Bojong Malaka. Sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana kita lihat bahwa tanah ini, RRI ini sekarang banyak bangunan, banyak perumahan, dan memang dari dahulu pun lokasi tanah ini diperuntukkan untuk membangun seluruh fasilitas, sarana dan prasarana pembangunan jaringan pemancar radio Republik Indonesia, apakah itu berupa mes, kantor, maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan jaringan pemancar radio Republik Indonesia. Berdasarkan fakta yang ada dan data yang terungkap di pengadilan di hadapan hukum bahwa RRI atau Departemen Penerangan masuk ke tanah ini yaitu sejak tahun 1957. Memang benar Departemen Penerangan atau RRI masuk ke wilayah tanah ini yang dahulunya adalah hanya satu bidang tanah yang digunakan untuk menanam atau perkebunan karet milik orang Belanda tersebut. Nah, karena tanah ini telah menjadi tanah negara sejak pergantian kekuasaan dari pemerintahan kolonial kepada pemerintahan NKRI, maka tanah ini berubah menjadi tanah yang langsung dikuasai negara, kemudian hak pakainya diberikan kepada Departemen Penerangan Republik Indonesia. Nah, inilah lokasi tanah yang disebut-sebut sebagai tanah yang berdasarkan hak Eigendom Perponding milik pengusaha Belanda tersebut. Nah, saudara, benda yang saya pegang ini adalah pilar yang dibangun sudah cukup lama, dan pilar ini, tonggak besar ini merupakan batas
atau patok antara tanah Egendom Perponding, nih dari sini ke sana tanah Egendom Perponding yang dulunya perkebunan karet. Sedangkan dari sini ke sana itu murni tanah hak milik adat, milik orang Bojong-Bojong Malaka. Ini fakta, ini bukan rekayasa, ini fakta. Dan secara logika, kenapa patok atau pilar ini dibangun kalau memang tidak ada batas? Kalau memang tanah yang ini dahulu termasuk Egendom sama dengan ini, ngapain dibikin patok, dibikin batas? Ini adalah saksi bisu tentang perbedaan dua status tanah. Yang pertama adalah tanah adat bekas Egendom Perponding. Saya ulangi bahwa perbedaan dua status tanah, yang pertama tanah Egendom Perponding yang kemudian menjadi tanah negara dan hak pakainya diberikan kepada RRI, Departemen Penerangan. Sementara yang ini ke sana sampai ke tadi ke ujung utara sampai ke jalan tol Cijago Cisalak itu adalah murni tanah hak milik adat berbentuk perkampungan. Perkampungan itu adalah perkampungan yang disebut dan dikenal sebagai perkampungan Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa ini adalah batas bidang tanah yang berasal dari Egendom Perponding menjadi tanah negara dan tanah hak milik adat warga Kampung Bojong-Bojong Malaka. Nah saudara, saat ini saya sedang berada bersama para ahli waris pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka. Ini baru 1/8 jumlah dari seluruh ahli waris yang ada. Jadi kalau dikumpulkan semua ya tempatnya nggak cukup. Ini hanya dari wilayah koordinasi Bojong. Jadi tidak semua yang hadir pada saat ini ahli waris yang tercatat sebagai pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka. Namun yang perlu kami sampaikan terkait siapa mereka gitu ya. Siapa mereka ini? Nah, pada saat kesempatan inilah kami akan menyampaikan bahwa mereka adalah ahli waris warga pribumi Depok. Mereka adalah keturunan dari penduduk asli kota Depok. Mereka bukan datang dari antah berantah. Mereka bukan penduduk yang tidak jelas identitasnya. Mereka bukan warga negara Indonesia yang tidak punya identitas yang sah tentang kependudukannya. Mereka benar-benar adalah ahli waris keturunan warga Depok. Bahkan mereka adalah asli keturunan warga kota Depok yang ada di wilayah kota Depok. Sebelum Depok ini menjadi sebuah lembaga pemerintahan, sebelum ada wali kota, sebelum ada siapa-siapa yang ada di Depok, adalah nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan mereka adalah asli orang Depok, di mana menurut hukum adalah kewajiban hukum dari pemerintah, dari pusat maupun daerah, khususnya pemerintah kota Depok dan lembaga perwakilan rakyat kota Depok untuk memperhatikan nasib mereka, untuk melindungi kehidupan mereka. Mereka ini bukan orang-orang yang datang dari antah berantah, Pak Wali, Pak Wakil.
ketua dewan, anggota dewan. Mereka asli orang-orang Depok. Dan mereka punya bukti nanti akan ditunjukkan oleh mereka. KTP mereka Kota Depok, kakak mereka Kota Depok. Dan mereka adalah ahli waris tanah ini. Tanah ini, tanah mereka yang sudah dirampas oleh oknum-oknum pejabat RRI, yang kemudian hasil rampasannya diserahkan kepada Kementerian Agama, yang sekarang dibangun kantor UI 3 tanpa diberikan hak mereka untuk mendapat ganti ruginya. Bapak-bapak sekalian, saya mohon dengan hormat, tunjukkan kartu penduduk Anda sekalian sebagai orang Depok. Perhatikan Pak Wali. Perhatian Pak Wakil. Perhatikan. Mereka ini punya KTP, mereka ini punya bukti identitas. Identitas orang Depok. Mereka mencoblos Bapak ketika Bapak kemarin ini menjadi wakil wali kota, dan mereka mencoblos ketika pada anggota dewan melakukan pemilu legislatif. Sah mereka sebagai orang Depok yang harus dilindungi hak mereka, yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Depok. Apa itu hak mereka untuk mendapat kembali tanahnya ini yang sudah dirampas oleh RRI dahulu, yang sekarang dilanjutkan oleh Kementerian Agama untuk membangun UI 3. Oke, terima kasih. Turunkan lagi. Nah, ini bukti, Pak. Ini bukti mereka bukan orang-orang kaleng-kaleng, mereka bukan orang-orang yang datang dari antah berantah, tetapi mereka adalah warga Bapak yang harus dilindungi hak mereka atas tanah ini dan hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi. Tentang bukti mereka adalah keturunan ahli waris dari penduduk asli Depok, Bapak dapat menilai dari nama-nama orang tua mereka. Secara logika, nama-nama mereka itu jelas. Bukan orang Surade, bukan orang Jampang, bukan orang Ambon, bukan orang Sumatera, bukan orang dari Bima, tapi mereka adalah orang-orang asli, orang-orang Depok. Nah, oleh karena itu saya mohon menyebutkan nih nama dari nenek moyang atau bapak ibu yang sudah mewariskan tanahnya kepada bapak-bapak sekalian. Dari ini dulu. Ini pemilik asli dulu nih. Ini pemilik asli nih. Ini adalah ikonnya warga Bojong Malaka. Ini namanya Ibrahim bin Jungkir. Namanya siapa, Pak? Ibrahim Jungkir. Jungkir apa sih? Ya jungkir balik. Wah, jungkir balik. Kalau nama tariannya Ibo. Ibo. Ya. Namanya Ibrahim. Bapaknya Jungkir. Mungkin kakeknya Kirjung. Iya. Uneng. Oh, Uneng. Ibrahim bin Uneng. Jadi Ibrahim bin Jungkir, Jungkir bin Uneng. Ya. Jadi tuh, mana ada orang di luar Depok yang namanya Uneng, apalagi jungkir balik gitu kan. Nggak ada. Ini fakta bahwa memang namanya adalah orang Depok. Nah, sebagai orang Depok, ya lindungi dong, Pak. Lindungi hak mereka. Ini Masya Allah, orang tua yang Allah takdirkan menjadi saksi hidup perjalanan sejarah warga Bojong ini. Allah berikan usia dan kesehatan yang sebagai bukti bahwa ini adalah pemilik langsung, Pak. Beliau adalah intisari tanah ini, Pak. Intisari tanah Bojong ini beliau, karena lahir di Kampung Bojong, di tanah ini. Orang tuanya makan beras dari Bojong, minum air dari Bojong, kemudian menjadi sperma dan ovum ibunya, bapaknya berhubungan, kemudian lahirlah ini. Inilah intisari Bojong. Ragu dari mana ragunya? Gitu. Nah, ini
juga pemilik asli. Namanya Pak Namin Zaman. Memang ada orang Depok sekarang nama Namin Zaman. Zaman kapan, Pak? Zaman sekarang mah. Iya, Zaman. Namin bin Zaman. Zaman bin apa? Bin Rijin. Tuh, Zaman bin Rijin. Mungkin Rijin bin Pengki nantinya ya. Kita nggak tahu. Tapi fakta ini adalah nama-nama bukan rekayasa, tapi nama-nama orang Bojong asli. Gitu. Ini adalah pemilik langsung yang tahu persis tentang sejarah kehidupan kampung Bojong Malaka.